Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini single ya, tentang percintaannya di bulan Oktober 2020. Oke Gemini, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang memiliki energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama ya, dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke Gemini, sebelum mulai aku berdoa dulu ya. Oke Gemini, kalau bagi kamu yang ingin reading ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, bagi kalian Gemini yang ikutin readingan ini, kalau bisa kalian ikutin dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian ini bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So kalau bisa jangan dilengkap-lengkap ya, takutnya kalau kamu lengkap-lengkap takutnya hasilnya itu nggak resonate ya. Kalau bisa ikutin dari awal sampai akhir. Oke, Gemini single Oktober 2020, cinta. Sorry, ada yang kelepas satu. Gemini single cinta Oktober 2020. Oke. Ada Three of Swords. Ada Seven of Swords. Ada Seven of Pentacles. Ada The Fool. Ada Justice. Kebanyakan ya, aku nggak ambil. Ada Four of Pentacles. Ada The Chariot. Ada Queen of Pentacles. Ada Egg of Pentacles. Dan ada Egg of Wands. Oke. Bottom of the decknya ada Ten of Cups, Two of Swords, Nine of Cups, King of Pentacles, Four of Cups. Gemini single Oktober 2020. Kalau kamu bertanya-tanya, perasaan dia ke kamu ini gimana? Apakah dia suka sama kamu atau tidak? Sebenarnya kalau bisa dibilang dia ini sayang sama kamu ya, dia masih ibarat itu ya, namanya hati itu nggak bisa bohong ya. Kalau perasaan itu memang ada, cuman kalau saya lihat ini lebih ke arah dia menahan perasaannya ini. Dia lebih tepatnya sih nggak mau nunjukin ya, sampai begitu ya. Jadi kayak seolah-olah kamu tahu kan tipe-tipe orang yang namanya dia itu cinta, dia itu sayang, tapi dia merasa kayak yang gimana ya, kayak dia tuh nahan perasaan itu sendiri ya. Kayak dia tuh mengatakan seolah-olah ya saya nggak suka dia, saya nggak ada perasaan apa-apa. Padahal sebenarnya nyatanya orang yang kamu dealing ini tuh, kalau kamu bertanya-tanya perasaan dia, sebenarnya tuh dia tuh sayang sama kamu, cuma dia nggak mau menghadapi kenyataannya. Itu yang menjadi titik permasalahannya. Bisa dibilang dia tuh kayak yang tinggi hati, ego ya,
Jadi tuh dia nggak mau ngaku kalau dia tuh suka sama kamu. Atau mungkin kamu lagi deket dengan orang ini, tapi orang ini nggak memberikan kejelasan yang pasti. Sebenarnya dia sayang sama kamu, tapi ya itu sifatnya itu praktek nyatanya nggak ada, padahal sayang. Jadi tuh dia tuh ngerasa kayak dia gimana ya, kayak seolah-olah tuh ya, kalau menurut aku ya, kalau yang aku tangkap energinya, dia tuh nggak sadar kalau dia itu sayang sama kamu. Hatinya tuh sayang, tapi jiwanya itu, dianya ini belum sadar bagaimana hatinya terhadap kamu. Nah itu, orang kayak gitu tuh sulit. Nanti sadarnya itu biasanya ketika kamu udah nggak ada, ketika kamu udah nggak deket sama dia, atau mungkin kamu sudah menikah, sudah punya kekasih, nah baru di situ dia akan sadar. Orang-orang seperti itu memang bikin nyebelin ya, bikin kesel. Terkadang ya, namanya orang udah ngejar ya, padahal dia suka, tapi dia belum sadar dia tuh suka. Dia cuma nganggep tuh kayak kamu tuh temen dan sebagainya, padahal perasaannya sendiri tuh udah ada sayang. Nah itu, dia tuh kayak seolah-olah kabur ya dengan perasaannya sendiri. Jadi tuh kayak dia tuh nggak mau mengakui, egonya ini masih tinggi. Dan yang menjadi pokok permasalahan lain, kalau saya lihat, dia ini bukan orang yang mau terlalu terburu-buru ya. Dia kayaknya punya ada yang dia tekunin ya, dan ini memang lebih berhubungan ke pekerjaan dia, itu yang saya lihat ya. Jadi ada pekerjaan yang dia lakonin, yang dia kerjakan, atau mungkin dia seorang wanita karir atau pria karir dan sebagainya ya. Jadi dia lebih fokus ke arah situ, entah bisnisnya, entah karirnya sendiri. Jadi dia lebih condong ke situ. Jadi kayak seolah-olah tuh ke kamunya ini agak terlupakan ya. Dan sini ada justice, dia masih belum sadar. Belum sadar orang kayak gini, aduh kudu diketok kepalanya ya. Four of Pentacles, dia masih nahan perasaan itu, dia belum sadar secara sepenuhnya karena ada carrier di sini. Yang dia lihat ini masih uang. Dia ini udah ngelihat ke arah kamu ya, dia udah ngelihat ke arah kamu, cuman dia tuh kayak gimana sih, kayak nganggap karirnya itu lebih penting dibandingkan kamu ya. Kamu tau lah, orang kalau yang menomorsatukan karir itu gimana sih, sifat tipikal orangnya sulit ya ditebak. Nah itu dia ini sulit ditebak. Dan orang seperti ini nih agak sulit untuk mengakui perasaannya sendiri kalau belum kamu benar-benar ninggalin dia, atau kamu mungkin menikah atau mempunyai pasangan, baru di situ dia sadar. Karena kenapa saya bisa bicara begini, ini pengalaman ya. Saya ngelihat orang tuh kebanyakan seperti itu ya. Ini orang-orang khusus kalau menurutku ya. Kenapa orang-orang khusus? Orang tipikal seperti ini tuh cuma percaya dengan dirinya sendiri. Orang seperti ini agak sulit untuk menerima cinta karena yang ada di pikirannya itu tuh cuma uang, karir. Jadi tuh cinta itu agak kehambat ya. Dan di sini ada Eight of Pentacles, ngolah ya, mengolah usahanya, mengolah pekerjaannya agar pekerjaannya ini nggak amburadul, agar pekerjaannya ini baik-baik aja ke depannya. Itu yang mau dia perjuangin. Jadi kalau menurut kakak Cici, gimana ya, saya harus nunggu apa saya harus lepaskan, gimana ya? Ten of Cups, dia sayang kamu tapi dia belum menyadari perasaannya sendiri. Kalau saya bilang nunggu, orang seperti ini agak sulit sayang ya. Kenapa sulit? Orang begini tuh harus ditinggalin dulu, baru orang seperti ini tuh akan menyadari perasaannya ya. Karena dia ini hanya berorientasi dengan karirnya. Jadi menurutku agak sulit. Daripada kamu buang-buang waktu, lebih baik ya kamu jangan dekat dengan satu orang aja ya. Coba dekat dengan yang lain, karena orang ini belum memberikan kejelasan yang pasti. Meskipun dia itu sayang sama kamu, toh dia aja belum menyadari soal perasaannya ya. Jadi kalau menurutku, coba
di belakang cari yang lain ya. Bukan aku ngajarin kamu buruk, aku kasihan sama kamu. Daripada menunggu yang gak pasti, kasihan hati kamu ya. Itu aja untuk kamu Gemini. Ini energi bisa kebolak-balik ya, jadi kamu nggak perlu bingung. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.